Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erin Limanda Afriana dari Prodi Sistem Informasi A dengan NIM 220512140717. Selanjutnya, untuk topik pembahasannya di sini saya akan membahas tentang definisi memori, fungsi memori, hierarki memori, dan jenis-jenis memori. Next, yang pertama kita akan membahas definisi dari memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya ada fungsi dari memori yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit. Lalu fungsi yang kedua dapat digunakan untuk membackup data. Dan yang terakhir sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Nah, kita lanjut ke hierarki memori. Yang pertama yaitu physical register di CPU. Physical register di CPU ini berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Selanjutnya yang kedua ada primary memory atau executable memory. Berada di level tengah. Contohnya yaitu RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat. Dan bersifat volatile atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Dan yang terakhir yaitu secondary memory yang berada di level paling bawah. Contohnya yaitu disk atau tape. Secondary memory ini diukur sebagai kumpulan dari bytes atau block of bytes, waktu aksesnya lambat, dan bersifat non-volatile, atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Nah, langsung saja kita ke jenis-jenis dari memori. Nah, jenis memori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasanya terbagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Langsung saja ke jenis memori yang pertama itu ada ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory ini adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika kita mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input or Output System atau
ROM BIOS. Ini adalah bentuk gambar dari ROM. Next, kita ke RAM. RAM atau Random Access Memory ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Di sini adalah penampakan dari RAM. Next, kita ke DRAM atau Dynamic RAM. Nah, DRAM ini adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat di dalam PC. Berikut adalah contoh bentuk dari DRAM. Selanjutnya kita ke SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Nah, SDRAM ini adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah diskronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Berikut adalah gambar dari SDRAM. Oke, kita lanjut ke DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM ini berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif, setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIMM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 byte penghantaran data. SDRAM atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM yang merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fast Peak Memory dan EIDO. SDRAM pengatur synchronized memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. Di IMM 168 pin adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Berikut adalah bentuk dari DIMM. Selanjutnya yaitu cache memory. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses, yang berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama. Tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi, metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Berikut adalah contoh dari cache memory. Oke, kita lanjut ke jenis yang kedua yaitu memori eksternal. Jadi memori eksternal ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya ada hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memory, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak.
Jadi memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu ada hard disk. Hard disk ini mungkin banyak yang mengira bahwa merupakan memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Berikut adalah bentuk penampakan dari hard disk. Oke, kita next. Yang kedua ada floppy disk. Jadi sebelum ada flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Nah, disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Jadi ini adalah contoh gambar dari floppy disk. Selanjutnya yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Selanjutnya yaitu yang keempat ada compact disk atau CD. Jadi CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Jadi, itu adalah penjelasan dari saya tentang jenis-jenis memori dari komputer. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.